Anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang berada? Di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang, sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata Ibrahim, Jibril AS itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril AS itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek. Ya, tidak usah disebut mereknya. Ya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik, laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid, malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan, selama dia baik, dukung. Mushaf Al-Quran sangat banyak. Ketika dikumpulkan untuk disusun dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat, siapakah yang menentukan ayat 1, misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan? Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Gitu kan? Turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu a'lam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu, tidak ada yang membantah beliau. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada. Ya, yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam, belum mengetahui. Karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sesudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu.
Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok. Gitu kan? Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya. Karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau, atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami, lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya, kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat, kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan, karena Bashar ini sudah makin menggila-gila gitu kan. Semoga Allah binasakan, ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim. Ya, paling ekstrim. Ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa ini, sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam, semestinya. Ya, semoga Allah kasih hidayah lah ya. Pemimpin muslim ini seharusnya berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya, semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Saking kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, habisin saja gitu kan. Diserang, dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus, dan kita harus keluarkan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia? Ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu. Dan terus dalam doa beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Fenomena batu akik semakin marak, apalagi saat ini sedang demam batu sojol gitu, yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya, tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya, nggak, dipakai sebagai hiasan, itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apa ini? Ini dia. Dikasih lihat sama dia seperti kristal gitu. Ini katanya Ustaz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustaz, hancurin. Siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan.
Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa ini ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya, sholat, berdoa. Ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama. Jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Saya mau bertanya perihal Nabi Khidir yang katanya sebagian orang memiliki umur panjang. Kata sebagian orang memiliki umur panjang. Adakah penjelasan dalam hadis? Dan bagaimanakah diceritakan tentang sejarah hidup dan kematian Nabi Khidir tersebut? Adakah kaitannya dengan Nabi Khidir yang diceritakan di akhir zaman? Kalau yang disebutkan dalam hadis, dan saya kebetulan pernah menjadi bukan tim editing ya, saya kebetulan setelah ya bisa dikatakan masuk dalam tim edit buku-buku hadis berhubungan dengan masalah kasus Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Karena satu buku yang diterbitkan dan sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada salah seorang ikhwah di Libya kalau nggak salah, dia menerjemahkan, kemudian saya yang mengeditnya. Pada saat saya mengedit, saya sempat membaca banyak sekali hadis berhubungan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi memang yang sampai kepada kita, Allahu a'lam, dinukil dari hadis-hadis, memang hanya pertemuan Musa sama Khidir saja. Dan di akhir hadis, setelah Nabi SAW ceritakan tentang Musa dan Khidir, beliau mengatakan, semoga, kata Nabi SAW ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi mukjizatnya Khidir. Sebatas itu. Tapi belum pernah ada hadis yang menjelaskan Khidir matinya kapan, matinya di mana. Bahkan ulama mengatakan hikmah ilahi, semua kematian para nabi-nabi dan tempat matinya ya tidak dijelaskan secara khusus di hadis. Misal Nabi Muhammad SAW mengatakan umur Adam sekian, ayah kalian, kan bisa saja disebutkan dalam hadisnya. Ya. Yang disebutkan cuma postur tubuhnya, karena hari kiamat kita akan bangkit seperti postur tubuh ayah kita Adam. Tapi nggak pernah disebutkan kadar umurnya, matinya di daerah mana, gitu kan? Semua nabi-nabi loh ya. Dan kata para ulama, hikmahnya hanya kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekarang jelas diketahui di situ kuburan Nabi, untuk membuktikan memang Nabi ini saja yang kalian ikutin. Gitu. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kuburannya Musa? Apa kata Nabi SAW? Di sebuah gunung di Palestina yang kalau dari atas gunung itu dilempar batu, kadar kekuatan seseorang melempar batu. Gunungnya nggak disebutin, di ini dilempar kadar batu kemana? Nggak jelas. Maka berarti Nabi SAW memang tidak menyuruh kita khusus mencari kuburan para nabi-nabi, mendatanginya. Udah cukup kita tahu iman di risalah mereka. Kuburan yang sampai sekarang jelas kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal. Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan, di rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir dengan 2 cara, di makanan yang dia konsumsi atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia ya. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang nggak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dia konsumsi tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak ditampak, atau memang jin-jinnya yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam gitu kan. Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu gitu kan. Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi. Tapi kesurupan ini terjadi memang, kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya, gitu kan?
Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah ini biasanya tidak bisa kesurupan, setannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka setannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan? Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang, Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, nggak boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal. Atau menggunakan lemak babi ini, atau obat ini nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan. Mengenai syafaat, bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal, dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Waswas syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, berat kan dosanya. Tapi pertanyaannya apakah dia akan bisa memberikan syafaat, ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Oh dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit ya. Nah, dosa besar. Kadang iri melihat orang yang dilebihkan harta oleh Allah. Saya tahu bahwa sifat saya jelek. Tolong nasihati saya Ustaz, agar tidak kufur nikmat dan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor ini misalnya tahun 2012 lah misal, motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah, teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar, subhanallah, masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah, mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah, lalu turun, subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah, imamnya cacat.
tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah, masuk masjid sampai menggulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan subhanallah. Coba lihat ikhwani bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat, hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisiknya daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum lewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet, menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian. Pasti saya dapat, tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti. Pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian. Jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus. Gitu. Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau ditambahkan, dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah, orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya itu. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan, baru kemarin. Dari Sudirman saya naik motor ke pengajian, kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya, lalu saya naik taksi. Waktu naik taksi ada bapak supir taksi ini orang yang sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua, duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau, saya tangkapnya kayaknya memang orangnya, dia bilang sudah takdir saya nih, Pak, saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak. Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan? Luar biasa itu. Sampai dia bilang, saya store, ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari. Susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang. Alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang, Pak, dia sudah ngomongin, saya, Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang Pak. Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, mungkin Bapak lebih susah. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat. Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang yang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal, saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah, dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang, jalan waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang lewat gang-gang masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua. Ada orang yang buat bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid, sholat dengan bahagia, pulang ke rumah, pakai sendal jepit. Masya Allah, enak hidupnya tuh. Gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya. Kalau Allah bukakan, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah SWT, maka nikmatin cobaan itu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Jelas.
Jelas, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian. Teman-teman, kalau antum sudah ada di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian, tilawah Al-Quran, musik ini dan lagu tinggalkan udah. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Baik berat, coba lawan dulu. Pakai seminggu, 2 minggu, rapi, berdoa sama Allah. Karena memang tidak bisa ketemu ini, tidak bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan semua rata-rata ikhwat dan akhwat kita alhamdulillah yang sudah terapkan apa yang saya bilang ini, akhirnya mereka terapi meninggalkan, dan setelah mereka meninggalkan sebulan, 2 bulan, mereka sendiri berkata, sungguh kami tidak tahu Ustaz, dulu kenapa saya sekonyol itu ya, pakai beli uang banyak sekali, sampai ada yang Masya Allah rumahnya penuh satu ruangan semua dengan DVD musik dan segalanya. Dia bilang sekarang justru setelah ikut pengajian dan saya tahu, saya alihkan dari pengajian ke pengajian, dari taklim ke taklim. Seperti teman-teman duduk di sini, rasa bertambah iman nggak? Saya tanya sekarang. Hah? Bertambah iman, baik. Kenapa nggak dilakukan setiap saat nih teman-teman sekalian? Kenapa nggak kembali ke mobil sebentar dengerin lagi, masuk apartemen dengar lagi ilmu, materi lain. Syaitan akan mengatakan, sudahlah, tadi kan sudah cukup, sekarang hiburan dengar dandut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, saya mau materi lain. Imam Nawawi belajar teman-teman satu hari 12 kitab di 12 guru, gitu kan? Antum mesti satu hari itu dengar 12 materi berbeda. Dengarin ilmu, dari ilmu ke ilmu. Karena ilmu itu tidak akan menambah kecuali kepintaran, keimanan, kebaikan, ketinggian derajat, banyak manfaatnya. Musik itu akan membuat kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, kalau kalimatnya jahat kita jadi jahat juga. Ya begitu. Bukankah banyak musik-musik lagu-lagu orang non-muslim yang akhirnya saya buka pakaianmu, saya begini, saya begitu, bahasa yang tidak santun sekali. Kira-kira tidak berpengaruh pada orang, berpengaruh pada orang itu. Berpengaruh gitu kan. Kata-kata, cacian dan seterusnya ini semua tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka tidak bisa ketemu antara ini sama ini. Download mulai sekarang ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ustadz ini ke ustadz ini, materi ini ke materi ini. Lalu susun dengan rapi, buat seperti kurikulum sendiri. Kalau saya pribadi sudah buat di web kita, resmi itu memang web ini kita susun secara rapi. Ada kajian Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa Al-Kabair, ada Riyadhus Shalihin, ada Mahkota Pengantin, ada serial Sirah, ada serial Sahabat, banyak, ada Tablik Akbar, ada khutbah Jumat. Semua bisa disusun secara sistematis, ikutin. Kayak kurikulum kuliah, hari Senin saya ikutin materi akidah, misal di Minhajul Muslim, hari Selasa saya bahas masalah ibadah, sholat, wudu dan seterusnya, kita pelajari. Hari Rabu saya belajar sirah, hari Kamis saya belajar ini. Luangkan waktu untuk itu, kurikulumkan. Ada di antara ikhwah-ikhwah yang WA ke saya dan memang Masya Allah, saya lihat mereka mengikuti dan mereka akhirnya seperti orang yang sedang kuliah. Ya, bahkan saya waktu itu mendatangi salah satu negara non-muslim sebenarnya, di Hong Kong. Waktu itu saya diundang dengan orang-orang kita, ada satu muslim di sana, jazahullah khair, dia buat semacam sekolah ya untuk orang-orang kita yang kerja di sana dari SD sampai S1, dan dia jadikan kurikulum ceramah-ceramah saya. Jadi kalau teman-teman ini pada hari Sabtu atau Ahad lagi libur, mereka sekolah gitu kan, lalu mereka tonton sirah. Lalu setelah nonton 1 jam, setengah jam, 1 jam, kemudian dikasih pertanyaan, 30-40 pertanyaan dijadikan sebagai soal. Mereka jadikan sebagai kurikulum. Maka itu insya Allah akan menambah kebaikan, menambah ilmu buat kita. Tentu bukan harus ceramah saya ya, siapa saja boleh insya Allah. Jadi saran saya, Allah alam, ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, 2 minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketentraman jiwa. Pada saat saya bimbing umroh selalu jawaban jemaah saya begitu. Pertanyaan, Ustaz, kok di sini nyaman sekali ya? Keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ. Sisi yang lain saya tanya, Bapak Ibu di sini selama seminggu atau 9 hari pernah dengar musik? Enggak pernah Ustaz. Itu salah satu hal yang efeknya besar sekali ya. Besar sekali kepada kejiwaan, sehingga memang kita tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar mengistilahkan radhiyallahu anhu musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panah syaitan. Itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali, gitu kan? Berbahaya. Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu. Kapan mereka dengar musik, maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya. Itu memang sudah umum. Jadi orang kalau hafal Quran yang paling pertama diingatkan 2 hal. Jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram, dan jangan dengar musik. Ada teman saya subhanallah hafal Quran 3 bulan.
Dan kata kuncinya, dia juhud, dia berusaha dan dia tinggalkan dua hal tadi. Nggak pernah interaksi sama lawan jenis, dia tinggal di gunung, di pesantren sana dihafal sama dia, dan tidak pernah dengar musik. Selama 3 bulan hafal 30 juz. Dan Masya Allah sampai sekarang bertahan hafalan itu. Memang manfaatnya besar sekali. Jadi dari ceramah ke ceramah, dari Al-Quran ke Al-Quran. Dan Al-Quran kalau didengarkan tilawah, usahakan ikuti terjemahannya. Ya, seperti itulah, Allahu a'lam. Gimana caranya meyakinkan mungkin ya muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama yang sering menjadi panutan, yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama, teman-teman sekalian, terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa, namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampainya qala Allah, qala Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri, dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salaful ummah. Ini ulama-ulama rabbaniyin. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umroh, kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki, dan karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah memiliki bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Jadi maka yang sama saya dudukin habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini pak ya yang dikatakan oleh syekhnya, hukum ini macam-macam. Selalu perkataannya Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian, saya terjemahkan mereka, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya? Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang, saya terjemahkan letterlet saja. Dan ini yang banyak divonis di Indonesia dengan istilah Wahabi. Gitu. Ini Wahabi nih. Apa itu Wahabi? Nggak ngerti. Pokoknya Wahabi suka kafirkan orang. Dari mana Wahabi kafirkan orang itu? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini, teman-teman sekalian. 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir. Nggak pernah saya dengarin itu. Selalu kalau kita belajar fikih pun, Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kali pun demi Allah saya dengarkan ada kata berkata Wahabi, nggak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala, kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir, buku-buku induk semuanya. Enggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang mazhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang mazhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang, khusus materi fikih. Siapa yang mazhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang mazhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya, saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas, di sebelah saya ada satu orang Komores ya, dari Afrika, sebelah saya lagi sepupu saya. Ya, dari Makassar, sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya nggak pernah kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya nih, penuh. Pada saat itu kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga
semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang, kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya ya cuma duduk-duduk saja di situ, gitu kan. Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan, karena Kairo sama dengan Jakarta. Tidak ada bedanya gitu kan. Kehidupan di sana ya kehidupan begitu, bebas gitu. Jadi saya melihat beda sekali antara kondisi yang ada di Saudi dengan kondisi yang ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana, gitu kan. 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat, ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halaqah-halaqah ulama itu dan dengerin dengan hati yang tenang, dengerin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang, ini kafir, kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semua yang berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. Imam yang empat yang terkenal madhabnya. Karena sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis menjelaskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa ini masalahnya? Kalau ini yang selama ini divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin, ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi? Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana, ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin, di zaman Nabi SAW apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintah di Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan ulama ada di mana-mana. Ulama-ulama Rabbani ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam madzhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama, tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat berapa hadis sudah vonis orang macam-macam, gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahasanya ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya, urusan sudah rapi nih. Udah tinggal datang sholat, seperti itulah. Nah teman-teman yang buat bidah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini Wahabi.
Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Gak boleh teman-teman sekalian. Akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik, kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu, kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima enggak ya? Nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini nggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, nggak apa-apa lah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat, gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah dari para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz, ya. Ini mudah sekali kan. Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung. Ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini. Ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun dan jangan tersinggung. Nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji. Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silahkan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silakan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang Indonesia terjadi fakta, ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu, semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan. Akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk, apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui, ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para salaf saleh. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri.
Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu alam yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran, dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Antum masuk khulafaur rasyidin? Kan tidak kan? Nah iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati Khulafaur Rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan. Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat, nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui, Allahu a'lam.